Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin sore berhembus pelan menyapu wajah renta Mbah Surti. Di depan rumah reot berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk, ia duduk termenung, memandangi sawah yang mulai menguning. Matanya sayu, pipinya cekung, kulitnya keriput termakan waktu. Tubuhnya kurus, membungkuk seperti dahan tua yang terlalu lama menanggung beban hujan. Tak ada suara, tak ada tawa, hanya desir angin dan gelegak kesepian yang terus menggema dalam dada tuanya. Ia tinggal sendiri. Sudah lebih dari 15 tahun sejak terakhir kali rumah itu dipenuhi suara anak kecil. Suaminya, Pak Trimo, telah tiada sejak lama karena sakit paru-paru. Anaknya satu-satunya, Darto, pergi ke kota dengan janji yang manis, bekerja dan kelak menjemput sang ibu untuk hidup bersama. Tapi sejak hari keberangkatan itu, Darto tak pernah lagi memberi kabar. Tidak surat, tidak telepon, tidak juga sekadar titipan pesan dari orang kampung yang sering ke kota. Seakan Darto lenyap di telan hiruk pikuk ibu kota, melupakan segalanya, termasuk ibunya sendiri. Waktu berjalan, hari berganti hari, tahun menumpuk tahun. Mbah Surti tak pernah berhenti berharap. Setiap pagi, ia bangun dengan doa yang sama, agar Darto pulang, atau setidaknya memberi kabar bahwa ia baik-baik saja. Tapi harapan itu makin tipis, seperti benang yang lapuk karena terlalu lama ditarik tanpa henti. Di kampung, orang-orang mulai melupakannya. Tetangga sibuk dengan urusan masing-masing. Anak-anak muda tak mengenalnya lagi. Rumah itu seperti rumah hantu, sunyi dan ditinggalkan. Kadang ada yang datang memberi makanan, kadang ada yang hanya lewat dan melirik iba. Tapi siapa yang bisa benar-benar memahami luka seorang ibu yang ditinggal anak tanpa kabar? Satu-satunya teman setia Mbah Surti hanyalah seekor kucing belang tua yang sering tidur di pangkuannya. Ia menamai kucing itu Putih, meski bulunya lebih banyak coklat dan hitam. Setiap hari mereka duduk berdua di emper rumah, menanti sesuatu yang tak pasti. Matahari mulai tenggelam. Langit memerah. Mbah Surti menggenggam sebuah foto usang, potret dirinya bersama Darto kecil, tersenyum di depan kamera zaman dulu. Air matanya mengalir pelan. Tak ada suara tangis, hanya bisikan lirih. "Darto, nak, kau di mana?" Pagi datang tanpa semangat. Embun menggantung malas di ujung dedaunan, seolah enggan menyapa dunia yang terus melupakan. Mbah Surti membuka matanya perlahan. Kamar kecilnya masih sama. Atap bocor di sudut kiri, tikar usang berbau tanah, dan lemari tua yang isinya hanya pakaian lusuh serta kenangan yang menyakitkan. Ia menghela napas panjang, menyapa hari baru yang hampa. Setiap tanggal 10, Mbah Surti akan menyiapkan lauk paling sederhana dari persediaannya yang makin menipis, nasi jagung dan ikan asin. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Darto. Dulu, setiap tanggal 10, rumah mereka penuh tawa. Ada nasi tumpeng, ada suara tetangga yang datang, ada senyum bahagia dari bocah kecil yang kini entah di mana. Ia menyalakan kompor batu dengan tangan gemetar. Suara kayu terbakar menyala pelan, mengepulkan asap yang membuat matanya pedih. Tapi lebih pedih dadanya, karena setiap detik yang berlalu hanya menambah sesak karena rindu yang tak berbalas. Sejak Darto pergi, ia tak pernah tahu lagi kabarnya. Pernah sekali ia mendengar gosip dari tetangga bahwa Darto terlihat di pasar Jakarta, mengangkut barang di pelabuhan. Tapi gosip tinggal gosip, tanpa bukti, tanpa jejak. Di kampung, orang mulai bertanya kenapa Darto tak pernah pulang. Ada yang menyindir, ada yang bersimpati, ada pula yang mencibir. "Jangan-jangan ibunya dulu galak," kata seseorang. Mbah Surti hanya diam, menahan air mata di balik senyum palsu. Tak ada yang tahu bagaimana ia membesarkan Darto seorang diri. Setelah Pak Trimo pergi, ia berjualan singkong rebus keliling kampung, menabung recehan demi menyekolahkan anaknya. Ia rela tidak makan demi anak bisa beli buku. Tapi semua itu seolah sia-sia. Hari ini, ulang tahun Darto ke-33. Mbah Surti menyalakan sebatang lilin kecil di atas sepotong ketela rebus.
Ia menyanyikan lagu ulang tahun dengan suara serak, lirih, dan hampir tak terdengar. Panjang umurmu, nak, sehat selalu. Pulanglah, ibu rindu. Air matanya jatuh, menetes di piring. Putih duduk diam di sudut, seolah tahu betapa luka itu tak bisa dijahit waktu. 1 minggu setelah ulang tahun Darto, Mbah Surti memberanikan diri menulis surat. Tangannya bergetar saat menggenggam pena. Huruf-huruf yang tertulis tampak goyah, seakan mewakili hatinya yang sudah lama oleng diterpa rindu. Di atas kertas sobekan dari buku tulis lama, ia menuangkan seluruh perasaannya. Nak Darto, ini ibumu, Surti. Kau sehat, nak? Ibu masih di rumah kita, masih duduk di beranda setiap sore, menunggumu. Kau ingat singkong rebus buatan ibu? Putih masih ada, sekarang dia makin tua. Seperti ibu. Ibu tak minta banyak. Ibu hanya ingin tahu kau baik-baik saja. Kalau bisa, pulanglah, walau hanya sebentar. Ibu tidak marah. Ibu tidak kecewa. Ibu hanya rindu. Sangat rindu. Ia membaca surat itu berulang kali sebelum akhirnya melipatnya pelan dan memasukkannya ke dalam amplop lusuh yang dulu pernah digunakan untuk menyimpan ijazah Darto. Ia tak tahu kemana surat itu harus dikirim. Alamat terakhir Darto adalah gang sempit di kota yang bahkan kini mungkin sudah tak ada. Tapi ia tetap berjalan ke kantor pos, menyerahkan surat itu kepada petugas dengan tangan gemetar. Tolong, Mas, kirim ke alamat ini, ya. Siapa tahu dia masih di sana. Petugas pos itu hanya tersenyum kaku, menerima surat itu seolah sudah tahu bahwa amplop itu takkan pernah sampai ke tangan yang dituju. Tapi Mbah Surti pulang dengan langkah lebih ringan, seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Walau kenyataannya justru semakin berat karena harapan baru kembali tumbuh, harapan yang rapuh. Hari demi hari, ia menanti balasan. Setiap suara sepeda pos yang terdengar di kejauhan, ia bangkit berdiri, memandang ke ujung jalan. Tapi yang datang hanya angin, atau suara ranting jatuh, atau sunyi yang kembali menampar. Suatu siang, Mbah Surti jatuh pingsan di dapur. Tak ada yang tahu sampai sore hari ketika Putih mengeong keras, menarik perhatian tetangga. Ia dilarikan ke puskesmas dengan tubuh lemas dan tekanan darah yang turun drastis. Di sana, ia dirawat 3 hari. Tak ada keluarga yang datang, hanya seorang bidan muda yang setia mendampingi dan mengelap air mata Mbah Surti yang terus menetes dalam diam. Ibu punya anak? Tanya sang bidan pelan. Iya. Laki-laki, namanya Darto. Jawab Mbah Surti sambil menatap langit-langit, matanya kosong. Beberapa minggu setelah keluar dari puskesmas, tubuh Mbah Surti semakin melemah. Ia lebih sering berbaring, dan tak sanggup lagi menanak nasi atau menyapu halaman. Putih setia menemani, tidur di samping kasur tikar yang kini makin usang. Rumah itu, dulu tempat harapan tumbuh, kini bagai makam hidup, sunyi, pengap, dan dilingkupi bayang-bayang masa lalu. Hari itu hujan turun sejak pagi. Deras dan lama, seolah langit pun ikut menangis. Dalam dingin dan basah, Mbah Surti terbaring lemah. Nafasnya berat. Sesekali ia batuk kecil, dan tangan keriputnya menggenggam sehelai foto lusuh yang sudah hampir pudar. Foto Darto kecil sedang digendongnya di depan ladang jagung. Di sudut bibirnya, tersungging senyum tipis yang menyimpan ribuan luka. Hatinya tahu, waktunya sudah dekat. Tapi ia masih menunggu. Menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Di kota, jauh dari desa kecil itu, seorang pria paruh baya sedang duduk di halte bus. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari. Ia menggenggam secarik surat usang yang tiba-tiba dikirim ulang oleh kantor pos, karena alamat tak ditemukan. Surat dari ibunya. Tertulis, "Kembalilah, nak." Darto. Ia membaca surat itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tak tahu harus merasa apa. Malu, bersalah, atau hancur. 15 tahun ia hidup dalam bayang dosa, melupakan ibu yang membesarkannya dengan peluh dan doa. Hidupnya tak lebih baik, terombang-ambing dari pekerjaan kasar ke pekerjaan kasar. Dan kini, surat itu datang menghantam kesadarannya. Ia pulang, menumpang bus tua, menembus hujan,
menempuh jalan berlumpur, ia kembali ke kampung halaman yang telah ia tinggalkan. Sesampainya di sana, rumah itu tampak sama, ringkih, sepi, menyedihkan. Ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia dorong perlahan. Dan di sana, di tikar lusuh di sudut ruangan, Mbah Surti telah terbaring tenang. Matanya tertutup. Senyum tipis di bibirnya seperti baru saja selesai berdoa. Di sampingnya, Putih mengeong pelan, lalu diam. Darto berlutut. Tangisnya pecah. Menggema dalam rumah yang tak lagi menunggu. Ia genggam tangan ibunya yang dingin, mencium keningnya yang sudah kaku. "Ibu, aku pulang." Tapi sudah terlambat. Di pemakaman kampung keesokan harinya, langit masih kelabu. Hanya beberapa tetangga yang hadir, dan Darto berdiri paling depan, menggenggam foto yang sama yang pernah digenggam ibunya. Hujan turun pelan, membasahi nisan yang baru ditanam. Sebatang kara, bukan hanya nasib Mbah Surti, tapi juga hati yang ditinggalkan tanpa pamit, cinta yang dibayar dengan diam, dan rindu yang dikubur bersama tubuh yang tak sempat mendengar kata maaf.